Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bang Oyi dalam Oyi Phonics. Oke guys, kali ini kita bertemu lagi dalam satu pembahasan lanjutan, yakni bagaimana cara memindahkan tanaman daun sop atau seledri ke dalam dari polybag kecil ke polybag besar. Bahan-bahan yang saya siapkan: tanah, media tanah, kemudian daun sop. Ini teman-teman yang sudah jadi, sudah berusia berapa minggu. Karena sebelumnya saya sudah menanam, teman saya sudah menanam dengan aqua gelas kecil dan polybag kecil. Nah, ini ukuran polybag kecilnya, teman-teman. Polybag yang 7 cm ya. Nanti akan saya pindahkan ke polybag yang besar. Nah, teman-teman, polybag besar ini diketahui bahwa ukurannya itu kurang lebih 35 cm. Nah, jadi sebaiknya nanti akan sesuai saran teman saya akan dipotong 20-30 cm. Nah, jadi kurangi 10 cm gitu, teman-teman ya. Karena mungkin terlalu panjang ya. Kalau yang ukuran panjang dan besar itu untuk cabai, tomat. Kalau untuk ukuran sedang, polybag sedang itu untuk seledri, daun sop ya. Itu ukuran yang dianjurkan. Kami sesuaikan dengan media, kebutuhan air dalam media, kebutuhan humus di dalam media, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu. Oke. Dengan lebar polybag ini 10-11 cm ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja memindahkan daun sop ini ke dalam polybag. Terlebih dahulu tanah yang sudah kita siapkan dengan humus dan pupuk sudah kita patenkan. Oke. Nah, ini polybagnya. Nanti saya akan lipat sepanjang 10 cm. Ya. Jadi untuk diketahui bahwa tanaman ini disiapkan dan diberikan oleh Bang Jota Acil, anak cinta lingkungan. Terima kasih Abang Jota sudah berikan daun sop ini. Ini spesialis tanaman. Ya, kita ambil. Ini tanahnya sudah kita siapkan dengan media pupuk. Jadi saya sudah langsung mengambil tanahnya. Jadi kita siapkan beberapa pot sesuai dengan jumlah daripada anakan ini. Sebaiknya ditanam 2 atau 3 pohon. Ya, tanahnya sudah siap. Kurangnya setengah dari polybag ini. Nah, saya sarankan terlebih dahulu kita siapkan dulu air. Kenapa kita harus terlebih dahulu menyiramkan air? Agar supaya ketika tanaman ini ditancapkan, ditaruh dalam air, dia tidak akan jatuh karena air sudah meresap dan sudah terjadi pemadatan. Jangan sampai ketika Anda sudah menanam dan bungkus dengan tanah baru Anda siram air, maka di bawah akan terjatuh, otomatis akan tanamannya itu tidak berdiri dengan baik dan tidak berdiri dengan kokoh. Rasanya seperti itu. Secukupnya saja siram air. Kemudian sesuai kesepakatan saya sudah siapkan 10 polybag untuk 30 tanaman saya. Saya taruh dengan masing-masing dengan 3. 1. Setelah itu saya tambahkan lagi tanah setinggi 1/2/3. Saya siramkan lagi dengan air. Jadi 2 kali siram ya. Kemudian saya taruh agar supaya perakarannya itu saya satukan. Ya, jangan sampai akarnya tertembus. 1. Ini kebetulan karena digigit sama tikus. Ya, hasilnya. Jadi hati-hati ya, serangga yang paling berbahaya itu di rumah Anda adalah tikus. Karena bagi Anda yang suka menanam, maka jagalah baik-baik tanaman Anda dari tikus. Dan yang kedua adalah kambing. Karena kambing akan memakan daun-daun tanaman. Ya, 2 serangga yang paling berbahaya. Ya, nah ini teman-teman. Saya siapkan 3 agar supaya dia cepat pertumbuhannya. Setelah itu saya timbun lagi dengan tanah. Ya, saya ratakan.
jangan sampai akarnya jatuh ya. Nanti karena tidak seperti biasa ya, ditanam lebih dari satu ya. Kemudian kita siram. Siramnya dari pinggir, nah jangan dari tengah. Kalau dari tengah nanti akan mempengaruhi percabangan. Jadi di tengah-tengah ini biarkan saja dia kering, karena akarnya akan meresap dari samping ya. Oke. Kemudian yang kedua, jangan sampai penuh tanahnya itu. Dia tidak boleh melewati induk daripada daun, jangan sampai penuh. Cukup sesuaikan dengan posisi ketinggian daripada tanah. Kalau Anda merasa bahwa tanahnya sudah jatuh, nah ini manfaatnya ketika kita menyiram dari pinggir ini, kita tahu tanahnya jatuh apa tidak. Nah, kita isi kembali penuh tanahnya ya, dari samping ya. Nah, otomatis dia sudah akan terisi secara penuh, karena rembesannya itu dari samping dan tidak mengganggu tanaman. Ya seperti ini teman-teman. Terakhir kita siram lagi. Nah, ini salah satu metode bagaimana cara mengisi tanah dalam polybag ya, ada banyak metode. Mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman lebih bagus dan lebih baik dalam menanam tanaman dalam polybag. Kebetulan pengetahuan saya hanya sebatas ini ya. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan menanam polybag yang lain ya. Sekarang memindahkan tanaman yang berasal dari polybag kecil. Tadi saya memindahkan tanaman yang berasal dari gelas ya. Sekarang saya memindahkan tanaman dari polybag. Perbedaannya adalah media tanah yang terisi di dalam polybag ini berbeda, maka tempatkanlah polybag besar Anda dengan media tanah dengan ketinggian yang berbeda. Tadi untuk tanaman gelas, dalam gelas saya mengisi sampai 2/3 ya. Karena apa? Karena medianya pendek. Ini segini saja teman-teman, supaya ketinggian tanaman tidak tenggelam. Kalau menggunakan media polybag ini, maka saya isi cukup setengah saja. Ingat, cukup setengah dari polybag ya. Perhatikan, kita langsung praktekkan. Tadi teman-teman sudah lihat polybag ya. Karena cukup tinggi ya, balik dulu seperti ini ya. Setelah itu seperti ini set ya. Nah, sehingga ketinggian tanaman ini ada di atas permukaan polybag. Siram terlebih dahulu. Tadi saya sudah katakan bahwa jangan lupa menyiram dengan air supaya tidak jatuh. Baru teman-teman kita isi dengan tanah. Tahan polybagnya, isi dengan tanah sekeliling. Hati-hati ya, karena tanaman daun sop ini akarnya sangat rentan, jangan sampai dia jatuh. Oke, seperti ini contohnya ya. Siapkan setengah ya. Ingat, ini kan tempatnya polybag nih, cara mengambil dari tanah. Jadi teman-teman ada yang sudah tahu kan, seperti ini ya. Jaga tanamannya di sini. Ini tempat yang disiapkan sebenarnya untuk mendorong atau mencungkil tanah dari polybag. Ditarik. Ketika sudah ada setengah, teman-teman ingat, jangan sampai dicabut semua, setengah, baru teman-teman pindahkan dekat dengan polybag. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini sebagai informasi bahwa saya lebih menyarankan memakai polybag ini karena tingkat keberhasilan tanamannya itu lebih baik, kesuburannya lebih baik. Mungkin karena banyak media ya. Karena saya menanam 3, maka saya siapkan 3. Jadi seperti ini ya. Dipindahkan secepatnya seperti ini. Ini setelah itu cepat-cepat tahan seperti ini, karena
ini butuh perlakuan yang sedikit putus, akarnya sangat lemah, akar batangnya sangat rentan dengan patah atau tepuk. Jadi perlakuan harus benar-benar beda ya, seperti ini. Nah, baru kita siram dengan air di pinggirnya untuk memastikan bahwa tanahnya itu tidak jatuh. Kita lihat, kalau sudah tergerus, kita isi lagi dengan tanah. Nah, lihat sampai airnya benar-benar turun. Setelah itu kita goyang sedikit. Nah, goyang sedikit. Nah, baru kita isi lagi dengan tanah. Kita siram lagi dengan air. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ya hasilnya seperti ini. Saya sarankan agar ditumpuk di atas pot bunga lama, karena sekali lagi sudah saya sampaikan tadi bahwa hati-hati dengan tikus, karena tikus akan bisa memakan daun-daun tanaman-tanaman ini. Ini hanya bersifat sementara. Kalau dia sudah besar, sudah berakar banyak dan berdaun banyak, silakan teman-teman pindahkan di bawah papan atau meja. Ya, seperti ini teman-teman. Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan channel Panda. Bye.